Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Melvin Svenko dari kelas LI01 jurusan Computer Science. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif dan bagaimana caranya kita menentukan suatu kalimat itu sudah efektif atau belum. Dalam penjelasan kali ini saya akan membahas tentang makna kalimat efektif, syarat kalimat efektif, dan saya akan memberikan contoh-contoh kalimat efektif serta tidak efektif yang telah dianalisis berdasarkan syarat-syarat dalam kalimat efektif. Pertama adalah makna kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan, informasi, dan pendapat dari penulis secara singkat dan lengkap, sehingga bisa dimengerti oleh pembaca. Dengan kalimat efektif, maka penulis dan pembaca tidak akan menghadapi keraguan atau salah informasi. Untuk menentukan sebuah kalimat itu sudah efektif atau tidak, kita harus mengerti terlebih dahulu struktur dalam sebuah kalimat. Jadi kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya, dalam contoh kalimat ini, Budi mendengar musik di rumah. Subjek dalam kalimat ini adalah Budi, predikatnya adalah mendengar, objeknya adalah musik, dan keterangannya adalah di rumah. Untuk membuat sebuah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, perlu setidaknya satu subjek dan satu predikat. Untuk objek dan keterangan, bersifat tidak wajib atau opsional. Nah, untuk menentukan sebuah kalimat sudah efektif atau belum, kita harus memperhatikan syarat-syarat kalimat efektif, yaitu keutuhan, kesejajaran, fokusan, kehematan, cermatan, dan kelogisan. Yang pertama yaitu keutuhan. Kalimat dikatakan tidak efektif jika memiliki kesalahan pada struktur gramatikal SPOK atau struktur gramatikalnya benar tetapi makna dalam kalimat salah. Contoh kalimat yang pertama adalah saya saling memaafkan. Kalimat ini tidak efektif karena kata saling ini adalah kata yang melibatkan lebih dari satu orang. Oleh karena itu penggunaan kata saya tidak cocok dalam kalimat ini. Kalimat efektif yang benar adalah kita saling memaafkan. Kemudian contoh kalimat kedua, bagi semua mahasiswa BINUS wajib membayar biaya kuliah. Kalimat ini juga salah dan tidak efektif karena semua mahasiswa BINUS merupakan subjek dan di depan subjek tidak boleh ada kata apapun, terutama kata bagi ini. Oleh karena itu kita bisa hilangkan kata bagi ini menjadi semua mahasiswa BINUS wajib membayar biaya kuliah. Syarat kesejajaran. Bentuk kata yang digunakan dalam kalimat bersifat paralel dan konsisten. Contoh yang pertama, Oreo diputar, dijilat, kemudian mencelup. Kalimat ini tidak efektif karena tidak memenuhi syarat kesejajaran di mana sebuah kalimat itu harus konsisten. Kata diputar dan dijilat berimbuhan di, oleh karena itu kata mencelup harus diubah menjadi dicelup. Contoh yang kedua adalah saya mengerjakan tugas sejarah menggunakan Microsoft Word. Kalimat ini juga tidak konsisten karena mengerjakan memiliki imbuhan me. Oleh karena itu harus diikuti dengan kata menggunakan. Jadi kalimat yang efektif adalah saya mengerjakan tugas sejarah menggunakan Microsoft Word. Kefokusan. Kalimat harus menyampaikan pesan yang penting agar lebih mudah dipahami dan sesuai dengan urutan SPOK. Contoh kalimatnya adalah sulit dikerjakan tugas matematika ini. Kalimat ini tidak efektif karena urutan SPOK-nya salah. Seharusnya tugas matematika ini sulit dikerjakan karena tugas matematika ini merupakan subjek yang perlu difokuskan terlebih dahulu. Kalimat berikutnya adalah bermain bola, Andi dan Budi di lapangan. Kalimat ini seharusnya Andi dan Budi bermain bola di lapangan karena Andi dan Budi ini merupakan subjek yang menjadi fokus utama dalam kalimat tersebut. Selanjutnya adalah kehematan. Kalimat efektif harus berfungsi dengan baik dan hemat dalam penggunaan kata. Contohnya, Budi sangat menyayangi orang tuanya sekali. Kata sangat sudah mewakilkan kata sekali. Oleh karena itu, kata sekali dapat kita hilangkan untuk mempersingkat kalimatnya menjadi Budi sangat menyayangi orang tuanya. Kalimat selanjutnya adalah dia adalah dokter yang sangat profesional dan berkompeten dalam bidang medis. Kata dari sangat profesional dan berkompeten ini memiliki makna yang sama. Oleh karena itu kita bisa menghilangkan salah satu dari kata tersebut dan mempersingkat kalimatnya menjadi dia adalah dokter yang sangat profesional dalam bidang medis. Syarat selanjutnya adalah kecermatan. Kalimat efektif harus menggunakan unsur kalimat yang baik dan tidak memiliki makna ganda. Contoh kalimatnya, dia memberikan buku kepada saudaranya yang sudah lama hilang. Kalimat ini tidak efektif karena dia memberikan buku kepada saudaranya yang sudah hilang bermakna ganda, di mana kemungkinannya adalah dia memberikan buku yang sudah lama hilang kepada saudaranya dan dia memberikan buku kepada saudaranya yang sudah lama hilang. Kalimat berikutnya adalah pria itu sedang menatapi anjing dengan mata biru. Kalimat ini juga bermakna ganda di mana pria dengan mata biru itu sedang menatapi anjing dan pria itu sedang menatapi anjing dengan mata biru. Kalimat ini dapat menimbulkan keambiguan kepada pembaca sebab pembaca akan berpikir apakah
pria tersebut memiliki mata biru atau anjing tersebut yang memiliki mata biru. Kemudian syarat terakhir adalah kelogisan. Kalimat yang dibuat harus jelas dan masuk akal serta penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya adalah untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjut ke materi berikutnya. Kalimat ini tidak logis karena waktu tidak bisa dipersingkat, tetapi waktu bisa dihemat. Oleh karena itu, kita bisa mengganti kata mempersingkat menjadi menghemat waktu. Kalimat berikutnya adalah, saya memakan es teh manis. Kalimat ini juga tidak logis karena es teh manis adalah sebuah minuman yang tidak bisa dimakan. Oleh karena itu, kita bisa mengganti kata memakan ini menjadi meminum. Jadi, kalimat efektifnya adalah, saya meminum es teh manis. Jadi kesimpulannya adalah kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan dan informasi dari penulis kepada pembaca secara singkat dan lengkap sehingga informasi yang disampaikan bisa dimengerti oleh pembaca. Dan untuk menentukan suatu kalimat sudah efektif atau belum, kalimat harus memenuhi beberapa syarat dalam kalimat efektif, yaitu keutuhan, kesejajaran, kefokusan, kehematan, kecermatan, dan kelogisan. Sekian dari presentasi saya terkait kalimat efektif. Terima kasih.